Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, hukuman itu tidak ada hukuman mati. Ya, hukuman itu dari hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kerja sosial, hukuman denda, gitu. Tidak ada hukuman mati. Tapi ada pasal dalam keadaan tertentu ada hukuman khusus, yaitu hukuman mati kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Apa hukuman mati itu? Itu khusus. Biasanya diklasifikasi jadi 5. Bisa hukuman mati itu. 1, makar. Mau menjatuhkan pemerintah dan negara. Ya, itu makar namanya. Yang kedua, pembunuhan berencana. Orang membunuh orang tapi direncanakan. Itu masuk. Ketiga, narkoba. Keempat, terorisme. Dan yang kelima, korupsi. Oh, ada korupsi ya? Korupsi. Ada korupsi. Nah, korupsi itu bukan hanya dalam pandangan catatan-catatan akademis bahwa mati. Itu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gitu. Nah, di situ memang sudah ada ketentuan di situ bahwa tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati. Ya, tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Misalnya kalau dilakukan dalam 4 hal. 1, kalau negara dalam keadaan bahaya, kok dia melakukan korupsi. Itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, jika terjadi bencana nasional. Oh iya. Bencana nasional. Kayak waktu COVID itu. COVID itu kan dinyatakan oleh Presiden dengan sebuah kepres bencana nasional non fisik kan gitu pada waktu non alam. Lalu yang ketiga, pengulangan korupsi. Korupsi lagi. Bisa dihukum mati. Lalu yang keempat adalah kalau sedang terjadi krisis ekonomi. Dan krisis moneter. Eksplisit verbatim bunyinya. Kita lihat sekarang. Ya. Kan krisis sekarang. Kondisi ekonomi kita lagi. Iya kan? Dan kita ini ini sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Persis. Gitu. Malah dia korupsi dengan gilaan. Dan dulu filosofi kenapa kita membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi itu, yaitu memberi hukuman yang lebih berat kepada pejabat penegak hukum yang kemudian melakukan pelanggaran hukum. Ini pejabat penegak hukum melakukan tindak pidana luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak, apa korupsi itu termasuk tindak pidana luar biasa? Iya, itu tertulis di dalam undang-undang yang terbaru. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ya, itu di penjelasan umum alinea 2. Jelas bunyinya. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Dulu kan orang bertanya, di mana tempatnya bahwa korupsi itu luar biasa? Di konvensi internasional disebut extraordinary crime. Di hukum kita disebut dengan eksplisitnya ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja. Penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Ya. Nah, hukuman penjara itu maksimal seumur hidup. Ya minimal kalau ke situ harus seumur hidup. Yang kayak gini kan jahatnya. Jadi benar-benar hukuman maksimal ya yang ini. Jahatnya luar biasa. Jahatnya luar biasa ini si Febri Ardiansyah. Ya. Iya. Pak Mahfud kan kecuali kasusnya ada yang takut ya nanti kalau ini dihukum mati nanti saya juga kena ancaman gini. Nah, itu dia, Pak. Maka nanti pada turun-turun itu masyarakat yang harus. Saya nanti mau ke situ tuh, Pak. Tapi saya mau nanya Pak Mahfud dulu, ini kan awalnya kita dengarkan 1 kasus, tapi ternyata ada 3 kasus, Pak. Iya. Ya. 1 pertama itu tentang suplai batubara ke PLN, lalu kasus itu TPU dan korupsi, Pak ya. Lalu kasus Asabri, lalu satu lagi kasus pembayaran utang anak perusahaan Krakatau Steel, Pak. Ada 3. Nah, gimana Pak? Apakah satu kasus diberkas sama atau gimana? Atau terpisah-pisah gimana yang efeknya? Gini, kalau di dalam teori hukum itu namanya konkursus. Konkursus itu artinya perbarengan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh
1 orang. Nah, ada 2 cara. Menurut KUHP yang terbaru nih, pasal 141 mengatakan itu bisa dijadikan 1 paket. Oke. Ya, 1 paket. Kalau pelakunya 1, korbannya 1 juga. Misalnya apa tadi? PLN. Nah, PLN. Yang 1 juga PLN tapi proyek lain. Yang 1 PLN proyek lain. Itu disebut tindak pidana atau kejahatan berkelanjutan. Nah, kalau berkelanjutan itu dijadikan 1 paket, tetapi nanti disebut pelanggaran-pelanggarannya, lalu hukumannya 1. Tapi kalau ini beda, kasusnya tadi beda kan? Ada apa tuh? Beda Pak. PLN, lalu Asabri ini. Lalu anak perusahaan Krakatau Steel. Nah, itu namanya tindak pidana kumulatif. Itu bisa dijadikan 1 dakwaan, tetapi dakwaannya dipisah-pisah. 1 paket sidang. 1 paket sidang, tetapi dakwaannya 1 berbeda pisah. Masing-masing. Iya. Di sidang yang sama. Lebih efektif yang mana Pak untuk kasus ini menurut Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini yang kedua, kumulatif. Iya, karena kejahatannya kan berbeda, korbannya beda. Iya kan, Krakatau Steel. Lalu PLN. Lalu apa lagi 1? Ya, Krakatau Steel, PLN sama Asabri, Pak. Asabri, ya kan? Wah, itu beda-beda. Itu kumulatif. Dan hukumannya tepat tuh, hukuman mati itu. Udah luar biasa tuh. Wow. Iya, dan hukuman mati itu ada. Tinggal nanti kan ini persoalan hukuman mati mana undang-undang. Itu sudah tadi ada. Paling ditafsirkan. Mana undang-undangnya bahwa sekarang ini lagi krisis moneter. Orang merasakan sekarang krisis moneter. Iya kan? Krisis finansial. Iya kan? Negara sampai membuat pasal 50A undang-undang. Itu kan? Yang kemudian mentorpedo. Karena ingin cari duit. Uang haram pun kemudian mau dilindungi. Kan? Undang-undang 50A itu. Saya tidak tahu apa sudah ada yang mengajukan judicial review. Maksud Mahfud undang-undang P2SK itu kan? Iya, P2SK pasal 50A. Iya, pasal 50A. Ya. Nah, karena kita krisis sekarang secara ekonomi, moneter, finansial kan kita krisis nih di Indonesia sekarang ini. Ya, nah, materialnya sudah terjadi krisis. Oleh sebab itu hukuman mati tepat untuk kasus ini.